Alhamdulillah alladzi ahsana kulla syai'in khalaqahu wa bada khalaqal insan min tin thumma ja'ala naslahu min sulalatin min ma'in thumma sawwahu wa nafakha fi min ruhihi wa ja'ala lakum as-sam'a wal absara wal afida qalilan ma tashkurun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma fasholli wa sallim على هذا النبي العظيم محمد بالمؤمنين رؤوف رحيم وعلى آله وصحبه ومن تبعه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها المسلمون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. صدق الله العظيم. Ali Imran 1:33. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, Ramadan sudah diambang perpisahan. Hanya tinggal menghitung jam dan hari. Tetapi rahmat Allah sangat luas. Walau banyak ibadah-ibadah kita di awal, di tengah Ramadan, sekarang masih ada kesempatan untuk menutupnya dengan beberapa hari ke depan. Tentu lebih baik dari hari-hari yang telah kita lakukan berapa hari yang lalu. Seandainya saja kita belum mampu menyambut kedatangan Ramadan dengan baik, maka marilah kita persiapkan perpisahan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya. Saudara yang mulia, Ibnu Taimiyah ada berkata, yang menjadi patokan itu adalah akhir yang sempurna, bukan permulaan yang penuh dengan kekurangan. Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada bersabda, sesungguhnya setiap amal itu tergantung dari akhir penghujung dari amal tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, Hasan Al-Bisri juga ada mengatakan, perbaikilah hari-hari
yang tersisa, sehingga Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu sekalian ataupun yang telah lalu. Oleh karenanya, mari saudara-saudara, kita pergunakan waktu yang tersisa ini, hanya berbilang jam. Ramadan akan sirna. Mari kita maksimalkan ibadah kita, dikarenakan kita tidak tahu apakah Ramadan yang akan datang kita masih bisa untuk menikmatinya, karena umur di tangan Allah. Saudara-saudara, sidang Jumat yang mulia, bisa jadi rahmat Allah akan turun kepada kita bersama di saat-saat Ramadan itu akan berakhir. Ini bisa terjadi. Saudara-saudara, Imam Ibnu Al-Jauzi ada berkata, sesungguhnya kuda pacu di saat akan mencapai finish, ia akan mengerahkan seluruh kekuatannya agar ia mampu menang di dalam perlombaan. Saudara-saudara, tetapi jangan sampai kuda itu lebih cerdas dari kita. Saudara-saudara, jujur, kita harus akui bahwa pada Ramadan yang akan berakhir ini, kita belum maksimal untuk mengisinya dengan ibadah yang sempurna. Jujur, ini kita katakan. Al-Quran belum sepenuhnya kita sentuh dan kita baca. Sajadah belum sepenuhnya terhampar di hadapan kita, agar dahi kita mampu untuk berada di atasnya, berzikir untuk mengingat Allah. Saudara-saudara, jujur, kita belum mampu duduk terpaku berzikir untuk mengingat Allah. Jujur saja. Sedangkan kita masih kaku kaki kita, dan kita belum mampu duduk terpaku berzikir untuk mengingatnya. Tanpa kita sadari, Ramadan akan sirna. Saudara-saudara, sedangkan tangan kita masih kaku untuk mengulurkan
menolong saudara-saudara kita yang kekurangan. Demikian juga dengan kaki kita. Lebih sering melangkah, mengarah kepada masalah-masalah keduniaan. Rasanya saudara, tidak sebanding apa yang kita lakukan sebulan yang telah lalu dengan perkataan kita ketika kita menyambut datangnya bulan Ramadan. Ketika itu dengan gegap gempita kita akan berjanji mengisi Ramadan ini dengan maksimal. Saudara-saudara yang mulia, sedangkan kita tidak tahu apakah kita masih bisa, masih mampu untuk bertemu dengan Ramadan tahun yang akan datang. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, marilah sama-sama kita jadikan spirit Ramadan sebagai muara kebahagiaan dengan meningkatkan segala bentuk amal ibadah pasca Ramadan. Dikarenakan Ramadan yang akan berakhir ini hendaknya harus mampu kita menghadirkan pada diri kita nuansa spiritual yang sangat dalam, bahwa Allah selalu hadir di dalam segala aktivitas kita. Saudara yang mulia, yaitu sebagai bentuk sinyal religiusitas yang kuat, yang memadai, yang patut kita pertahankan, kita perjuangkan dengan baik. Sehingga kebahagiaan spiritual yang tercermin pada ketaatan kita dan ketekunan kita di dalam kita beribadah. Dikarenakan ketaatan dan ketekunan beribadah itulah yang mampu membahagiakan dan melegakan hati kita. Dan akhirnya kita mendapatkan garansi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudara, sebenarnya Allah selalu memberikan kepada kita jalan yang terbaik buat kita agar kita selamat di dunia ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa anna hadza sirati mustaqima fattabi'u wa la tattabi'u as-subula fatafarraqa bikum an sabili. Zalikum wasaqum la'allakum tattaqun. An'am 153. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, jelas Allah memberikan suatu jalan. Hadza sirati, ini jalanku, jangan ikuti jalan yang lain.
Kalau sampai engkau ikuti jalan yang lain, fatafarraqa bikum an sabili, engkau akan terperosok dan akan bermuara kepada kesesatan. Saudara-saudara, sidang Jumat yang mulia, itu sebenarnya adalah wasiat Allah agar supaya kita menjadi manusia-manusia yang bertakwa. An'am 1:53. Saudaraku yang dimuliakan Allah, pasca Ramadan atau bulan Syawal dan seterusnya, kita harus mampu memiliki semangat silaturahmi dan temu sapa yang tinggi. Dikarenakan sebagaimana kita ketahui bersama, silaturahmi dan temu sapa yang akan mendorong kita untuk membangun suatu komunikasi yang baik sesama kita, sehingga lambat laun kita akan sampai kepada suatu titik yang kita dambakan, yang disebut dengan titik hamba Allah yang terbaik. Saudara-saudara, Allah telah kemukakan bahwasanya kita umat Islam adalah umat yang terbaik. Tidak ada umat yang lebih tinggi, yang lebih baik daripada kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jelas sekali pernyataan Allah bahwasanya kita umat Islam adalah khairu ummah, yang dibangkitkan, yang dilahirkan di antara manusia, yang mana mereka mendakwakan al-ma'ruf dan tanhau, mencegah kemungkaran. Kemudian dia beriman kepada Allah. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, Rasulullah juga bersabda, kalian sebanding dengan 70 umat, dan kalian adalah sebaik-baik umat dan semulia-mulia umat bagi Allah. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Saudara-saudara yang berbahagia, kriteria umat terbaik itu perlu kita jaga dan pertahankan sampai kapanpun, dikarenakan Rasulullah memerintahkan umatnya untuk selalu konsisten mengikuti sunnahnya. Jikalau tidak, tentu kita termasuk
manusia-manusia yang lalai. Saudaraku yang mulia, di bulan Syawal, insya Allah beberapa jam ke depan kita akan masuki bulan itu adalah waktu yang paling tepat untuk kita saling memaafkan di antara kita. Dikarenakan saudara memberi maaf atas segala kealpaan saudara kita, termasuk sifat orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wal 'afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin. Allah Maha pemberi maaf kepada manusia. Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Surat 3 ayat 133. Saudara-saudara, sebagai manifestasi dan sikap meneladani sifat Allah, maka kita perlu mensifati sifat taubat, pemaaf, dan pengampun. Memaafkan orang lain merupakan suatu kehalusan seni menikmati suatu kehidupan. Sedangkan memberi maaf adalah kata kunci rekonsiliasi. Saudara-saudara, dengan demikian maka kita telah membentuk satu kekuatan yang amat dahsyat. Dan kita telah tahu bahwa hal tersebut dilaksanakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa Fatu Makkah. Bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperlakukan orang-orang kafir Quraisy dalam kondisi kalah, tak berdaya. Dengan kehalusan budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memaafkan mereka, melupakan peristiwa 10 tahun yang lalu. Mereka orang-orang kafir Quraisy menganiaya, menghardik, mengusir, menistakan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi 10 tahun kemudian Rasulullah dalam keadaan kuat, orang-orang kafir dalam keadaan lemah. Orang-orang kafir Quraisy banyak yang melarikan diri. Mereka berasumsi bahwasanya Rasulullah akan melampiaskan dendamnya 10 tahun yang lalu. Saudara-saudara, tetapi apa yang terjadi? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memaafkan mereka. Begitu halus budi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang masuk Masjidil Haram, dia aman.
barang siapa yang masuk ke rumah Abu Sufyan, dia aman. Saudara-saudara yang mulia, Rasulullah tidak mengedepankan hukum, tidak. Kalau seandainya mengedepankan hukum, bisa saja orang-orang kafir Quraisy ketika itu mengalami penganiayaan yang begitu dahsyat. Tetapi Rasulullah mengedepankan moral dan kemanusiaan. Saudara-saudara yang mulia, masih banyak sebetulnya peluang bagi kita. Oleh sebab itu, untuk menggapai kebaikan pasca Ramadan ini, untuk menggantang pahala, insya Allah akan selalu membantu kita bersama di dalam kita mengakhiri Ramadan ini. Dikarenakan Ramadan yang kita laksanakan, yang akan berakhir, akan mampu menelaah ulang ibadah kita, supaya kita berjalan pada rel yang lurus, yaitu yakin akan Allah. Semoga saja Allah memberikan rahmatnya kepada kita di akhir Ramadan ini. Amin amin ya rabbal alamin. Aqulu qouli hadza wa astaghfir innahu samiul alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil azim Muhammadin bil mu'minin raufur rahim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah fi kitabil aziz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saudara-saudara, biasanya kalau kita sudah menjalani sholat Idul Fitri, kita berhari raya, kemudian sering ucapan kita dengar, minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Dan saya juga minta maaf, kata-kata ini tidak pernah ada di Saudi, di negeri-negeri Arab. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Itu kata-kata itu tidak pernah ada. Tetapi mungkin kata-kata itu membawa arti kepada kita, supaya kita mampu untuk merekatkan tali kasih di antara kita, persaudaraan kita, silaturahmi kita. Saudara-saudara yang mulia, dengan demikian, dengan datangnya Syawal, maka alangkah baiknya kalau kita mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum barakallahu fikum. Itu yang dikatakan, yang dianjurkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kalau misalnya minal aidin wal faizin, kalau kita ucapkan juga sebagai kata yang telah familiar, saya rasa tidak ada masalahnya. Tetapi yang jelas minal aidin wal faizin tidak ada di dalam arti kata di dalam bahasa Arab. Sekali lagi saya ulang,
Mari kita ucapkan taqabbalallah minna wa minkum wa barakallah fikum. Saudara-saudara sidang Jumat yang mulia, mudah-mudahan di hari akhir Ramadan ini kita selesaikan dengan baik, sehingga kita meniti bulan atau hari Idul Fitri dengan benar-benar fitrah. Artinya kita suci seperti kita dilahirkan. Dari mimbar ini saya sebagai khatib mengucapkan selamat merayakan Idul Fitri. Taqabbalallah minkum, taqabbalallah minna wa minkum wa barakallah fikum. Inna Allah malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu alaihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.